Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Diki Cu. Nah, kali ini di depan gue udah ada ini. Ini adalah shock breaker atau shock absorber dari KTC Racing Company. Jadi KTC ini ada dua ya, jangan ketukar. Ada KTC Racing sama KTC Kitako. Oke, yang depan gue ini adalah KTC Racing. Ini adalah shock breaker atau shock absorber buat Yamaha Mio. Nih di sini ada. Oke, gelap. Ini tipenya Razor Pro. Ukuran 300 mm. Oke, sekarang kita langsung unboxing aja di sini. Nah, ini kita bisa lihat. Oke, ini dia sobekan depan gua. Nah, sekarang kita langsung lihat aja detailnya. Oke, depan kita sudah ada barangnya ini sobekernya, ini dusnya, ini alat buat setelannya, dapat stiker juga. Nah, ini udah nggak ada lagi ya, udah kosong. Kita singkirin dulu alat dan stikernya. Kita fokus ke sobekernya. Oke, jadi ini dia shockbreaker KTC Razor Pro. Ini tipe KTC yang untuk matic dan dia single shock dan juga tidak ada tabungnya. Tidak ada tabung luar atau tabung reservoirnya. Jadi as is shockbreaker seperti ini aja. Nah, untuk warnanya ada 3. Pertama merah, kedua warna gunmetal atau abu-abu, dan ketiga ada kuning gitu. Dan ini ada 2 ukuran untuk matic. 300 mm kayak punya gue ini untuk Mio atau matic kecil lainnya, sama 325 mili untuk Vario. Biasanya Honda-Hondaan yang agak gede gitu dia pakai 325 tuh. Nah, jadi ini adalah untuk matic single shock, dapetnya cuma 1. Kalau yang double shock dapetnya 2. Jadi harganya juga lebih mahal ya, 2 kali lipatnya biasanya. Nah, dari segi fitur di sini ada preload adjustment-nya. Adjusternya dia menggunakan drat ya, bisa diputar ke bawah atau ke atas. Semakin ke atas semakin empuk, semakin ke bawah semakin keras. Gitu. Jadi ini ada lockernya di sini. Kalau udah dapat setelannya bisa kita lock pakai kunci L. Preload adjustment ini fungsinya untuk mengatur kekerasan pernya gitu. Jadi kita bisa setel. Kalau misalnya kita suka sendirian itu bisa disetel empuk. Kalau misalnya suka boncengan atau bawa beban berat gitu, ini bisa diputar ke bawah supaya lebih keras gitu. Jadi ketika didudukin berdua atau bawa beban berat dia tidak ambles motornya gitu. Nah, lalu kedua adalah fitur rebound. Fitur rebound ini disukai oleh para kaum yang suka cornering atau mereng-mereng gitu. Karena bisa diatur karakter shockbreaker seperti apa. Jadi ketika ketemu trek yang bumpy atau yang halus-halus aja, ini bisa di setel sesuai dengan karakter si pengemudi. Nah, cara menyetelnya dengan diputar kanan kiri gini. Ini klik ya, sistemnya klik. Kalau ke kiri dia semakin cepat balikannya, kalau ke kanan dia semakin lambat balikannya gitu. Bisa setel sesuka hati sesuai dari keinginan si rider gitu. Oke, kita ngomongin finishing sekarang. Menurut gue di sini build quality-nya bagus untuk harga yang cukup ekonomis. Ini build quality bagus banget menurut gue. Nah, di sini ada logo KTC Racing. Ini di laser engrave sepertinya dan cukup rapi. Terus finishing di bagian kepalanya ini juga ini rapi banget sih. Nggak ada, gue belum lihat ada cacat lecet ataupun bocel segala macam, belum ada. Jadi tuh kita cek ya, nggak ada sih. Cukup rapi kok ini. Dan ini rapi, bisa rapi begini karena memang finishingnya menggunakan CNC ya, klaim dari websitenya gitu. Terus ini barang-barang yang material-material ini terbuat dari alloy dan baja. Tuh kita lihat ya. Ini benar-benar rapi. Rapi semua. Tidak ada yang cacat. Biasanya karena kalau untuk shockbreaker variasi gini biasanya kalau bikin yang nggak serius suka banyak yang kayak lebihan daging, ada yang cowel-cowel, ada yang catnya juga nggak rata atau bahkan lecet-lecet gitu. Jadi QC kurang baik. Nah, ini menurut gue QC-nya sangat baik untuk harga segini. Bener-bener kayak produk yang memang well made gitu. Nah, kita sampai ke harga. Harga ini menurut gue bikin gue lumayan takjub. Jadi untuk shockbreaker serapih ini gue belum tahu ya, belum kepasang, belum tahu durability seperti apa, tapi ini rapi banget dan punya fitur yang cukup cukup banget ini fiturnya. Ini harganya cuma 350.000 sampai 450.000 tergantung sellernya. Nah, jadi harga segitu tuh dapat shockbreaker dengan finishing serapi ini dan juga fitur yang menurut gua dari reboundnya ini penting banget sih gitu. Ini cukup cukup bargain ya, cukup worth it gitu. Oke, jadi abis ini kita langsung pasang aja. Apakah benar-benar berfungsi ini reboundnya dan preloadnya apakah benar-benar juga akurat gitu. Kita coba yang ntar di sini. Kita pasang di Mio. Oke, jadi ini udah gue lepas ya sebagai standarnya. Standar ini yang KTC Razor Pro. Ini perbedaannya dimensinya. Dari dimensinya dari tebelnya atau diameter ini. Diameter spring, diameter body shocknya, terus tebel
Springnya juga ini beda banget ya. Udah kelihatan kalau ini lebih tebel, lebih diameter lebih lebar juga. Body shocknya juga lebih lebar. Tapi dari ukuran as ini, as ke asnya, tadi gue udah ukur ya. Ini bisa dibilang sama, cuman beda 5 mili. Jadi tadi gue ukur ini 300 mili pas dari lubang ke lubang. Yang standarnya ini 305 mili. Oke, kita langsung pasang aja. Ya udah kepasang sempurna ya. Jadi dari bawah juga rapih tuh, rapat semua, presisi. Atasnya juga nggak ada kendala sama sekali. Ini masih ada gap, masih ada space, jadi nggak mentok-mentok sama sekali, aman. Coba kita terangin. Tuh aman ya, aman, nggak ada yang bergesekan. Jadi ini good build quality-nya buat Mio, plug and play tanpa ada perubahan apapun. Dan masangnya pun gampang seperti masang shock standar ya. Sekarang tinggal kita adjust aja nih. Gue tinggal nyetel preloadnya sama si reboundnya. Nah ini udah di setel ya, jadi ini udah setelan paling enak buat gua, buat sendirian. Preloadnya di yang paling rendah, jadi ini memang dia ukurannya nggak di atas banget, karena memang ini springnya pendek. Ini kalau mau tahu, ini paling empuk ya, tuh, bisa diputar-putar gampang. Oke, jadi dia nggak terlalu ngepres, kelihatan ya, tuh, putar-putar gampang ya. Jadi ini preloadnya yang paling empuk. Terus gue udah setel juga reboundnya. Kalau gue restart reboundnya dari 10 klik dari paling kiri, alias dari yang paling cepat reboundnya dari soft, gue putar 10 kali ke kanan. Dan total ada 42 klik di reboundnya ini. Jadi sangat fleksibel buat kalian yang suka nyetel-nyetel. Oke, jadi sementara untuk gue sendirian, ini paling pas buat gue setelannya. Preload paling empuk dan rebound 10 klik dari paling soft gitu. Oke. Ya itu dia teman-teman, jadi barusan gue udah lakukan review singkat tentang Shockbreaker KTC Razer Pro ini dan juga pemasangan di Mio Z atau Mio M3 ini. Menurut gue ini sangat bagus ya, maksudnya plug and play, ukurannya pas, warnanya juga masuk di motor gue. Terus finishingnya rapi, penyetelannya gampang, dan dipakai juga oke. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, ciao.